Selamat pagi, selamat mengalami anugerah Tuhan di hari yang baru ini. Mari saudara-saudaraku kita persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah kami kerendahan hati, agar hati kami sungguh-sungguh terbuka dan menjadi seperti tanah yang subur untuk Tuhan semaikan bibit kebenaran-Mu pada pagi hari ini. Agar dalam pertolongan Tuhan, bibit kebenaran itu bisa berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 10 ayat 27a firman Tuhan. Pada waktu itu, beban yang ditimpahkan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Rabu 22 September 2021. Beban terbatas dalam kuasa Tuhan yang tak terbatas. Saudara-saudara, ada ungkapan mengatakan, benda yang tidak diperlukan memang perlu saudara singkirkan dari koper Anda untuk mengurangi beban perjalanan Anda. Begitu juga beban dalam hidupmu perlu dikenali dan dibuang agar tidak menjadi penghalang. Saudara-saudara, sehebat apapun seseorang, sesukses apapun seseorang, pasti akan selalu ada beban hidup dalam kehidupannya. Dan ada beban yang kita pikul sebagai akibat kesalahan kita sendiri. Contohnya, sakit karena pola makan yang sangat buruk, terbelit utang karena konsumtif, atau anak-anak bermasalah karena kurang perhatian dan tidak ada penerimaan daripada orang tua. Itulah yang terjadi pada orang Israel. Bahwa akibat kesalahan mereka sendiri, Yesaya menubuatkan bahwa mereka akan dibuang ke Babel. Namun saudara-saudara, menarik di sini bahwa ada keterangan pada waktu itu. Dalam ayat ini menandakan bahwa Tuhan telah menetapkan masa berlaku beban itu. Sekali lagi saudara, bahwa keterangan pada waktu itu artinya menandakan bahwa Tuhan telah menetapkan masa berlaku beban itu. Artinya beban itu hanya dialami pada rentang waktu tertentu dan satu saat pasti selesai. Benarlah, akhirnya orang Israel bisa kembali ke negeri mereka. Saudara-saudaraku, kita pasti tergilas oleh beban jika beban kita tidak ada batas waktunya, dan jika tidak ada kuasa di luar dari diri kita yang bisa menolong kita mengangkatnya. Dan saudaraku, bahwa dalam beban itu Tuhan punya tujuan. Dia menginginkan hasil sehingga Dia tidak menerus mendisiplinkan kita. Dia tahu waktu yang diperlukan untuk membentuk kita, sehingga Dia mengangkat beban itu jika tujuannya sudah tercapai. Karena itu, jangan takut. Gelombang masalah memiliki batas waktu yang ditetapkan olehnya. Penderitaan di dunia ini tidak abadi. Rencana yang baik tak dapat digagalkan oleh kegagalan kita. Seperti orang Israel yang bertobat dan bisa kembali ke negeri perjanjian. Demikianlah Tuhan selalu menemukan cara agar kita kembali menjadi alatnya yang berguna, sebab kuasanya tidak ada batasnya. Saudaraku, beban kehidupan kita ada batasnya, tetapi kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hari ini. Terima kasih atas kebenaran-Mu yang Engkau layakkan kami alami di pagi hari ini. Biarlah kami semakin sadar dengan diri kami bahwa terkadang kami memikul beban dalam hidup kami. Bahkan terkadang kami harus memikul beban yang sangat berat dan terkadang mau melumpuhkan perjalanan hidup kami. Namun kami sungguh bersyukur kepada-Mu di pagi hari ini. Tuhan hadir mengingatkan kami bahwa beban kami yang kami tanggung tidak abadi.
Semua terbatas waktunya, karena beban kami ada dalam kuasa dan kasih Tuhan yang Maha Kuasa itu. Karena itu, tolonglah kami, agar ketika kami diperhadapkan dengan beban-beban hidup, yang kami lakukan adalah terus datang memohon hikmat Tuhan, tuntunan dan kekuatan dari Tuhan, agar kami bisa memikulnya dan pada akhirnya berujung pada kematangan hidup. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuntunlah kami dalam menjalani kegiatan kami sejauh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat memulai kegiatan Bapak Ibu sekalian. Persembahkanlah karya terbaik saudara hari ini agar bisa berdampak baik bagi sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan beserta kita.